Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim dari bab Kitabul Birri Wassila wal Adab, dari kitab berbuat baik, menyambung dan beretika. Kita sampai pada pembahasan babu fadli rifqi, bab keutamaan bersikap lemah lembut. Dari Jarir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi alaihi wasallam qal man yuhramir rifqa yuhramil khaira. Barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka diharamkan baginya atau terhalang baginya kebaikan semuanya. Jadi barang siapa dijauhkan, terhalang dari sifat lemah lembut, sifat kasih sayang, berarti dia telah dijauhkan dari kebaikan. Berarti secara tidak langsung ya konteks hadis ini memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita itu tidak memiliki sifat lemah lembut, otomatis kebaikan itu akan terhalang bagi kita. Yang harusnya kita mendapatkan khairan katsiran, kebaikan yang banyak sekali dari sifat lemah lembut, tapi hal itu menjadi hilang dan terhalang sehingga ya kita nggak dapat manfaat apa-apa. Dan juga di dalam riwayat yang lain bahwasanya man yuhramir rifqa yuhramul khaira kullah. Barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, sifat kasih sayang, berarti dia terhalang dari kebaikan semuanya. Di sini ada takkid kullah yang artinya semua. Berarti dalam hal apa saja? Dalam hal bertutur kata dibutuhkan lemah lembut. Ketika bermuamalah dengan kedua orang tua dibutuhkan lemah lembut. Ketika bermuamalah dengan sesama manusia butuh lemah lembut kasih sayang.
ketika berdakwah pun juga dibutuhkan lemah lembut. Berarti segala sesuatu itu harus ruang lingkupnya ada sisi kelemah lembutan. Wa aslu dakwah huwa alin. Dan asal daripada berdakwah menyeru kepada manusia itu adalah dengan cara lemah lembut. Ini hukum asalnya. Sebab kalau seseorang nanti berdakwah kepada manusia dengan cara lemah lembut, maka akan diperoleh darinya kebaikan yang banyak sekali yang kadang-kadang nalar akal tidak dapat menjangkaunya. Tapi kalau kita nanti caranya itu keras, ekstrim gitu ya, membabi buta, babi buta pisan, masih gak karu-karuan, tahu toh? Babi saja, apa bahasa Indonesia babi itu apa? Babi kan? Apa ya? Mosok celeng kan enggak tahu no, babi hutan ya, ada babi hutan buta lagi gitu ya. Babi itu kan tipe yang pernah kita sampaikan, kalau lari kalau jalan nggak pernah toleh-toleh, lurus kenceng wae gitu lurus. Baru ketika ada sampah akan disikat, akan dimakan. Itu babi. Lah ini babi sudah lurus buta. Berarti cara dakwah yang membabi buta bukan malah kebaikan yang dia peroleh, justru malah menjadikan umat jauh, menjadikan umat lari, bukan malah bersatu tapi tanfirul ummah, membuat larinya umat. Karena apa? Kurangnya sikap lemah lembut kita ketika dalam berdakwah. Dakwah niku kan cara Arab. Jadi da'a yad'u, dai. Nek sing diseru namanya mad'u, isi jenenge dakwah ngono. Artine basa Indonesiane ngajak. Dadi jenengan sedanten sedaya kula lan panjenengan sedaya niku harus ketika dakwah alias ngajak tiang sepah, tiang tanggi, tiang lintu, tiang-tiang pada umumnya kudune asli harusnya adalah dengan lemah lembut. Ngajak duduk ngojok-ngojok ngono. Ocok-ocok iki jenenge ya maksa. Tapi dengan santun, dengan lemah lembut. Dengan halus, bukan dengan cara yang kasar ataupun memaksa. Tugas Anda ngajak, bukan ngejek ataupun memaksa. Bedanya tipis. Engkau ngajak gak gelem diejek. Itu jadi tugas ngajak. Kalau mau monggo alhamdulillah, enggak mau ya wis dongakno sing apik. Muga ae sampeyan oleh petunjuk hidayah. Aman toh? Nah sampean enggak ngajak gak gelem. Oh dasar ngono ya. Angel ngono tok Pancen masyarakat iki angel wis. Pancen dicak tauhid angel, dicak sunnah angel. Sak karep-karepmu wis. Akhirnya muncullah bahasa-bahasa yang sifatnya seperti netizen, suka menyinyir. Sampeyan niku ngajak duduk nyinyir. Anda talabul ilmi bukan untuk menciderai atau mengejek orang lain. Nanti kudune nduk sifat lemah lembut. Dalam keluarga saja akan terhalang kebaikan kalau dari salah satu anggota keluarga, apalagi seorang pemimpin keluarga, tidak memiliki sifat lemah lembut. Jadi memang dibutuhkan pada seluruhnya dalam setiap perkara. Kalau hilang lemah lembut, hilang kesabaran, maka malapetaka yang akan didapatkan. Kita sebutkan salah satu akwal dari para ulama, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau menjelaskan dari hadis ini, hadis Muslim ini sangat bagus sekali. Jadi beliau mengatakan annal insana idza hurima rifqa fil umuri fi ma yatasarrafu fihi li nafsi wa fi ma yatasarrafu fi ma ghairi fa innahu yuhramul khair kullah. Jika seseorang apabila terhalang dari sifat lemah lembut dalam urusan apa saja,
baik ketika dia hilang lemah lembutnya untuk urusan dirinya sendiri, bermuamalah untuk dirinya dan keluarganya, ataukah ketika bermuamalah dengan urusan orang lain dan dia gak disertai sifat lemah lembut, maka dia akan terhalang dari kebaikan seluruhnya. Jadi pemimpin rumah tangga kasar sama istri, kasar sama anak, yang gak taat gak patuh anggota keluarganya karena kita kasar. Apalagi ngajak orang lain, kita tuh yang ngajak ya wis pokoke dal ngono ya, wis ya iki dalil, nek gelem untalen, nek gak gelem lepen. Sementing aku ngutarno dalil. Terus orang dibungkus lemah lembut, pokoknya itu Quran hadis, Quran sunnah. Pokoknya delok iki Quran sunnah sing tak sampekno. Ana tidak akan berbicara kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Saya tidak akan memakai pendapat pribadi ana sendiri ataupun ra'yu akal saya sendiri. Yang penting Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa menerima, walhamdulillah. Dan barang siapa menolak, berarti dia tergolong orang-orang yang kiber, orang-orang yang sombong, congkak karena menolak kebenaran. Dan teman kalian adalah Fir'aun dan bala tentaranya. Masya Allah. Lego dakwah ini lego Pak. Enak wis dal buyar. Salah gak gelem. Ya iki wis langsung dalil. Nek gelem berarti oleh petunjuk hidayah. Nek gak gelem berarti wis duduk golongan wong sing nurut. Nah, selanjutnya fa idza tasarrafal insanu bil unfi wasyiddati, apabila seseorang ketika bermuamalah dengan orang lain itu dengan kasar, dengan keras, maka dia akan terhalang dari kebaikan. Syai'un wahada syai'un mujarrabun. Ini adalah praktek yang ada di lapangan. Realitanya memang seperti itu. Antara orang yang mengajak atau bermuamalah, satunya dengan kasar, satunya dengan lemah lembut, maka orang lebih bisa menerima ketika seseorang bermuamalah dengan sikap lemah lembut. Banyak toh hal-hal yang bisa melembutkan hati itu, perkataan yang bagus, kemudian apa? Hadiah, sedekah, infak, ini semua adalah merupakan sarana untuk melembutkan hati manusia. Itu namanya mengajak dengan cara lemah lembut. Lah kalau langsung dalil, yo memang bener Pak dalile langsung. Qala Allah wa qala Rasul. Bahwa ditakoni qala Allah qala Rasul, tapi pas dalile terjemahan ae. Soalnya aku gak hafal ngono lho. Gak apa-apa sepenting kan qala Allah wa qala Rasul. Lah, kalau Anda hanya sekedar berdalil mengajak manusia, cuma mengandalkan dalil Quran Sunnah, orang itu macam-macam penerimaannya. Tidak semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan juga ulama-ulama yang lainnya, dakwah untuk hari ini, di zaman ini sudah enggak berlaku berdakwah dengan cara yang keras dan kasar. Zamannya sekarang adalah zaman penuh dengan kelemah lembutan. Karena apa? Manusia pada umumnya semuanya itu fokus untuk mencari dunia, yang menjadikan hati mereka keras. Maka cara mendakwai manusia pada zaman saat ini pun harus dengan dakwah yang lemah lembut. Sampai seperti itu Pak Syekh Shalih Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi ini sudah realita kehidupan kita. Beda dengan zamannya Nabi, zamannya sahabat, tabi'in, para a'imah, para ulama. Semangat mereka masih membara, motivasi, antusias dalam belajar dan menuntut ilmu. Tapi untuk zaman now, berapa persentasinya orang Mojosari, Mojokerto yang hadir di pengajian? Adakah 1%? Ada Mas Yanto 1%, 0,% gitu loh ya. Nah, jumlah penduduk di Mojosari berapa? Mojokerto berapa?
Yang hadir berapa? Loh, dari sekian ratusan ribu penduduknya nggak ada 100 yang hadir, berarti kan cuma 0,0 sekian persen yang hadir. Loh ini dubrak-ubrak pisan, dikasari pisan yo buyar akhirnya. Kudu dimong, nggih ya. Dengan cara lembut biar manusia itu berangsur-angsur semakin tahu ilmu agama. Jangan kok semakin sing angel ben angel, biarkan saja. Yang penting kita masuk surga saja. Nolah, itu jenenge egois. Gak mikir orang banyak ya, mikir awake dhewe. Sementing aku suruh ngaji, ngerti sunnah, lainnya gak ya wis. Sementing wis nge-share kok ngaji, tak share seluruh Indonesia. Mosok kate wong Kalimantan teko rene kan ya gak mungkin. Yang daerah deket-deket sinilah diajak dengan cara lemah lembut. Ya cara melembutnya kan macam-macam. Kayak tadi yang pernah kita sampaikan Kak tadi ya, dengan cara bertutur kata yang baik, lemah lembut. Kemudian memberikan hadiah. Ya, hadiah itu bisa melembutkan hati. Mane Rasulullah dakwah iku ya carane untuk melembutkan hati ya dikei hadiah. Nah, targete carane sing penggede-penggede. Kalau Nabi itu gitu ya. Sopo saiki Sofwan, sopo iki langsung kasih hadiah 100 onta. 100 onta apa? Ojo 100.000 kurang. 100.000 setahun pisan nek pas posoan ya sampean iki ya ngono. Urunan dhisik ya. 100 onta iku ya nek dikalkulasi ya lumayan lah. Iso MM-an lah ya. Wong 1 onta wis 50 juta sing anakan. Itu diberikan sama Nabi. Dalam rangka apa? Untuk takliful qulub, melembutkan hati dan menjadi dia enggak antipati terhadap Islam. Sekali sik rodok kaku mencair, 2 kali lumayan kali setengah, 3 kali langsung. Nabi, aku akan membuat pengakuan bahwasanya tidak ada orang yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali engkau. Tapi hari ini today tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Gara-gara apa Pak? Dilembutno atine diajak. Enggak diwos-wos, ayo sekene enggak. Kamu harus masuk Islam enggak. Istalah kasih dulu. Tanpa ada tendensi, kasih lagi. Orang itu kalau setiap saat dikasih kebaikan, secara otomatis Pak ya, wong Jawa pasti punya yang namanya hutang budi. Wis hutang budi niku Pak, wis sampean njaluk tolong apa engko ya digatekno. Aku wek Mas Yanto, ben minggu tak kei 500.000 meneng ae gak lapo-lapo apa Ustaz, hadiah Mas Yanto. Sret. Sampai jangkep setahun. Mas Yanto aku ono kesibukan titik apa kate golek aku. Golek wedhus. Oh, gampang Ustaz tak golekno. Lah yang ngono. Enggak mungkin, gak gelem enggak mungkin. Soale wis kenek bales hutang budi. Secara otomatis niku, Pak. Terus saya ngono. Njaluk tolong ya digatekno. Mas Yanto, aku ono pengajian, gak ono sing terno Ustaz gampang, diterno. Asale Mas Yanto dudu wong ngaji. Gara-gara ngeterno melok ngaji. Oh, ternyata ngajine yo gak ono apa-apa ya, gak ono masalah. Bek ning ngajine niku kewereng keras, gak karu-karuan, ternyata slow, santai, ngajak wong apik, berderma. Nah iku Pak, jenenge hati orang tuh bisa lembut. Harus sabar jenengan itu. Mosok ngajak pisan kepin langsung melu. Lah Nabi 13 tahun. 13 tahun kait pengikute akeh. Lah sampean ngajak jek ping pindho ping telu mek broadcast pisan. Ngajak ngajine ku lewat WA, di-share nang grup. Gak teko, ojo ngrunung pokoke tak sebar Ustaz, sing teko ya gak teko urusane dhewe-dhewe. Sepenting aku wis aman, aku sudah tak tunaikan nyebar kajian. Ya alhamdulillah lah. Tapi nanti ada juga harusnya tim yang bisa lebih aktif untuk mencari, ngajak orang ya dengan cara macam-macam. Makanya cara paling enak itu dengan cara lembut, lemah lembut.
Ya sama orang-orang kayak apa? Misionaris itu kan. Enggak langsung ngajak Pak, langsung mlebu agamaku, enggak. Kasih sembako, kasih bantuan. Sekarang apa ini butuhnya di sawah ini? Butuh pupuk, oke kasih pupuk. Butuh apa lagi? Air, dikasih air, dikasih sanyo. Butuh apa lagi? Oh makanan iki kandang, kasih. Sudah, setelahnya terserah Anda, ngono kan? Ya apa iki Pak ono KTP wis ya apa jare aku ya wis lah KTP langsung wer. Dadi pengikute kabeh. Soale apa wis lembut pisan. Adine wis lembut. Nah jenengan nggih ngoten harusnya. Siapa Anda target mana? Oh ini ta orangnya. Oke. Si dulu. Loh, itu cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Itu cara yang halal memang. Itu caranya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Dimanapun, di Taif, kepada negeri kafir, kepada siapapun dicari. Sama, pertama kali ketika Mus'ab bin Umair dijadikan duta pertama kali oleh Rasulullah SAW pergi ke Madinah sebelum hijrah ya, maka ditugaskan untuk berdakwah. Lah, Mus'ab bin Umair ini cerdasnya Masya Allah luar biasa. Yang ditarget Pak, penggede-penggede dhisik. Iku. Wes. Dijak mikir. Nah, mikir katanya gitu. Ya, dijak mikir sik talah. Jadi ketika mau berdakwah, pembesar-pembesar Madinah dari kaum Yahudi dan orang kafir itu sudah mau nombak dan membunuh Mus'ab bin Umair. Tapi gampang ketika didatangi, sik talah. Sampai rungokno dhisik. Kalau memang setuju, oke kita lanjutkan. Enggak setuju, usirin aku gak ada masalah. Tapi dengarkan dulu ketika aku berbicara. Deal? Oke deal. Nah, deal. Para penggede ini dijak rundingan Pak, diajak mikir, tek. Kok masuk akal yo? Terus pripun niku? Ngene. Cara mlebu Islam piye? Ya iki ajaran mlebu Islam. Mlebu Islam. Der penggede ini 5. Langsung mulai nggawa pasukane. Secara otomatis kan, mlebu Islam, mapi agama Islamku, masyaallah luar biasa ngene. Ya wis Pak langsung gruduk. Wah, Madinah 1 2 3 berkembang semakin banyak. Targetnya ngono, Pak. Itu kalau dengan cara lemah lembut. Dan ini memang sudah musyahad, sesuatu yang real di lapangan. Annal insana idza sara yata'amalu bil 'unfi wal shiddah fa yahrumul khairu wa la yanal khair. Sungguh bagi orang yang keras, kaku dan kasar, mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Akan tapi ini yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Idza kana yata'amalu, apabila seseorang itu dalam bermuamalah birrifqi dengan lemah lembut, wal hilm itu santun ya, wal ana tidak tergesa-gesa, pelan, wasi'atis sodri dan lapang dada, hasala ala khairin katsirin, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak sekali. Misalkan 4 kriteria tadi dilakukan ketika bermuamalah dengan manusia: lemah lembut, santun, hilm, wal ana, tenang, tidak tergesa-gesa, wasi'atus sodr, dada inilah lapang. Dadane lapang apa sifat maksudnya? Swabar pol. Ketika melihat kejadian yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia bisa memaafkan. Wasi'atus sodr. Misalnya contoh, ya kalau bermuamalah, mau beli HP sama Mas Andri lah, saya mau beli HP sama Mas Andri. Mas Andri, saya mau beli HP ini ya, ini kelihatannya kok bagus ini, Samsung S21 ini. Oke, enggak yang 22 Ustadz, enggak 21 aja dulu. Oke, seret, tak belilah. Berapa ini Mas? Ini barunya 25 juta, karena ini second, oke lah 12 juta. Wah oke Mas, tak beli, deal. Sampai di rumah, nah kiwai bar anak sekolah ternyata. Akhirnya di rumah HP ku anyar Dik, wapi S21 rek. Wow. Sik
Cek B, sampean tuku HP ge apa? Yo digawe HP-an, kate gawe tuku hulek-hulek lah. Yo ge HP-an. Ki lho bayare anak, daftar ulang, situk kate mlebu anyar. Iku butuh biaya 20 juta misalkan. Lah kok sampe tuku HP? Balekno wis. Tuku sapa sampean? Tuku nama santri, balekno nang santri. Aku moh gak gelem HP. Aku sing bayar sekolah anak. Wis, langsung aku. WA Mas Andre. Aku mari perang dunia gara-gara beli HP nang sampean. Soalnya wae bayar anak sekolah. Sepurane yo akete tak batalno. Aku njaluk duit ae soalnya gak ada duit spres-presan iku mau gawe barang sekolah. Nah, wis iki, Pak. Kira-kira ya apa ngene iki? Akad model ini iki apa? Sah apa gak sah iki, Pak? Nah. Asline ya sah, Pak. Aku balekno ya gak apa-apa asline. Sing penting Mas Andre ridho. Makanya di dalam hadis yang sahih, man aqala musliman, barang siapa yang memberikan ikolah kepada saudara sesama muslim, maka Allah akan mengampuni dan menutupi kesalahan-kesalahannya kelak di akhirat. Hadis riwayat Tabrani dan lainnya dan Sahih Syalbani rahimahullah. Ikolah itu maksudnya adalah memberikan tadi ya udur kepada saudaranya ketika jual beli dikembalikan. Maka jika Mas Andre menerima barangnya tadi, yakni HP S21, diambil lagi gak apa-apa Ustaz, umpamanya ke barang sekolah. Ini namanya memberikan ikolah. Memberikan udur, menerima alasan saya untuk mengembalikan jual beli tersebut, membatalkannya. Maka Allah akan menutupi dan mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya Mas Andre. Itu luar biasa loh kelebihan ini. Tapi kalau Anda wong kaku, gak lemah lembut, gak iso Ustaz, podo belajar ya akedil ya deal. Wong sih dicekel iku omongane Ustaz ngono. Saya kadung tuku iki batine lumayan akeh aku iki. Lah kok sampean batalno. Lah iku rata-rata antum iki. Nah, rata-rata wis kok dene akad jual beli wis di atas kertas, wis gak iso diotak-atik maneh. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Itu aturannya sopo. Nah, aturan Islam ora justru memberikan uzur, memberikan kelapangan, wasi'atus sadr dan lapang dada. Nek Mas Andre lapang dada, masya Allah ya siapa maneh. Maka adanya memang seperti itu, Ustaz. Wis gak apa-apa lah. Kini HP ini wis aku urung oleh badi iki wis. Kan gak masalah. Hal itu no problem. Dan dia mendapatkan keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang zaman ndak, gak mau pokoknya saya dibeli, orang ini muamalahnya jelek, mencela-mencele gitu ya, gak bisa dipegang ngomongannya. Esok tempe sore dadi kedele. Ustadz pisan, kak tepak blas. Iku nek karo ilmune ngono, Pak. Padahal ana bab ikolah jenenge. Ikolah. Jadi memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengembalikan barangnya. Luar biasa, Pak. Nah, kalau orang itu mau berbuat demikian, yakni lemah lembut, tidak tergesa-gesa, kemudian hilm iku asine kepin muring-muring tapi diempet iku jeneng hilmun, Pak. Hilm iku di saat ada orang mendolimi dia, wis kudu ngamuk muncelak-muncelak tapi ditahan, itu namanya akhlak adab al-hilmu. Ku berat soalnya, Pak. Wis kudu ngamuk, wis kudu muncelak-muncelak tapi ditahan. Rasane piye? Ngosek-ngosek ngos-ngosan, Pak. Kate muring-muring nang bojo iki wis pendeke wis disiapno perkataan sing elek-elek lah, perkataan jeneng tukaran kan. Tapi diempet. Astagfirullah, wis kata lanjutno. Nah, iku jenenge al-hilm. Sampeyan punya crash sama temen, dikhianatilah atau apalah perjanjiannya, pengen ngamuk, pengen muring-muring, ditahan. Itu namanya al-hilm. Ya. Orang itu punya al-hilm wal anah,
dan lapang dada, ini sudah perkara yang real ya, sudah banyak prakteknya di lapangan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hal ini akan mendatangkan maslahat dan kebaikan yang banyak sekali. Seolah-olah sampean itu rugi, seolah-olah itu korban perasaan gitu ya. Tapi justru Allah sudah menyiapkan gantinya, Pak. Kebaikan yang luar biasa. Nah, jenengan mau nuntut adil ataukah memberikan tambahan? Mau dapat tambahan dari Allah. Kalau Anda membalas perlakuan orang lain dengan setimpal, itu jenenge adil. Tapi kalau Anda memaafkan, itu Anda mendapatkan nilai lebih, nilai plus di akhirat. Kejiwaannya bagus, akhlaknya mulia, dan akan diangkat derajatnya oleh Allah kelak di akhirat. Terus kari milih ae. Antum diantem, balas ngantem, no problem, adil. Antum diceladu, dijelekkan sama orang lain, antum balas, adil. Tapi kalau Anda memaafkan, Anda nggak gubris, Anda memiliki plus, nilai lebih. Sekarang tinggal milih. Nah, ada yang adil ya harus seperti itu. Ada nilai plus. Kalau lapang dada, mau hilem, mau lemah lembut, itu akan mendapatkan nilai plus yang luar biasa. Ya tinggal milih kita. Makanya wa ala hadza fayambaghi lil insani, maka seyogyanya bagi seseorang alladzi yuridul khaira, apabila dia mengharapkan dan menginginkan kebaikan, ayyakuna daiman rafiqan, hendaknya dia selalu berhias dengan sifat lemah lembut hatta yanalal khaira, sampai dia mendapatkan kebaikan. Intine baik tok iki wis. Tapi kalau sifat lemah lembut itu hilang darinya, terhalang darinya, ya kebaikan-kebaikan itu tidak akan didapat. Kasar, keras, bales, gak dapat apa-apa jenengan, cuma oleh ati lego. Nek wong bales gak lego atine, Pak ya. Sampeyan diantem, dayel, diantem pindho, dayel. Gak lego atiku nek gak bales. Bales ping pindho ya wis oleh lego. Tapi gak oleh apa? Gak oleh apa-apa. Iso-iso kalah loro, soalnya genggeman musuh sampean luwih gede. Lah sampean cengkring. Padha ngantemi, padha pindhone kuduan, padha pindhone. Enggak oleh langsung balas, sampean kan gede, ngantem pindho loro. Aku balas yo ping 6 lah, 3 kali lipat. Enggak iso. Arep-arep sampean makane nek ketok kalah, ketok gak loro ngantem, wis milih di sepuro ae. Tapi kadang-kadang setan itu pinter ngumuki. Harga diri bro, jangan mau direndahkan bro, bales no, budal akhirnya. Yes. Padahal seumpama mau memaafkan gitu, masya Allah, luar biasa loh. Kemudian selanjutnya, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Sesungguhnya lemah lembut tidaklah terletak pada segala sesuatu melainkan akan menghiasinya. Hadis ini sudah umum. Dan tidaklah sifat lemah lembut dicabut dari suatu perkara kecuali dia akan memperburuk pada masalah tersebut. Di sini juga dijelaskan bersikap lemah lembut itu pada segala hal, sampai menyembelih binatang disuruh dengan lemah lembut, nggak boleh kasar. Makanya sifat lemah lembutnya jangan perlihatkan pisau di hadapan hewan binatang sesembelian. Diedeng-edeng no, stres dhisik iku. Ya iku ndak lemah lembut. Sampai kalau bunuh, kalau dengan sekali pukul, kalau dengan kepalanya. Ojo dikum tikus nang kali. Iku gak lemah lembut iku. Iku ekstrim iku. Cara pembunuhannya ekstrim. Bukan hanya mutilasi loh ya. Ngekum tikus iku ya padha wae, lumayan tidak berperi kehewanan itu. Sawangane dicelup kapok kon.
Dari tikus megap-megap Pak, astagfirullah gitu ya. Dunggahno, ketok megap dicelupno maneh. Wis raja tega ternyata. Nek kepin manteni tikus, tutuk ndase. Blas, mau tak getih mati beres. Gak wani Ustaz lho, iki lak wong wedok-wedok ya sing lanang ta. Aku gak wani Ustaz lho, lanang apa gak nih tikus iki. Lanang tikus terus ya apa padha mencolote ngono ta. Situ mencolot kono situ mencolot kene. Wah. Maka dalam hal apa saja dibutuhkan lemah lembut. Dalam berdakwah lemah lembut, berkata kepada orang tua lemah lembut, berbicara saja lemah lembut, bicara. Sampai-sampai gitu ya. Orang, salah satu tanda orang itu hajinya mabrur itu ada dua versi. Sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tandanya? Satu, man atau bal kalam. Kalau omongannya dadi api. Yang kedua, suka ngasih makan. Itu tanda haji mabrur. Jika pulang dari ibadah haji, duduk lungo haji ya, tapi ibadah haji, duduk naik haji. Maka dua hal yang terlihat dari tanda-tanda orang itu dapat haji mabrur adalah yang pertama atau bal kalam. Omongannya jadi lembut. Duduk ngelembutno lho ya. Kabeh dilembutno iki, entek kabeh jenenge. Tapi lemah lembut. Yang kedua, suka memberi makan atau suka neraktir, suka ngasih makan. Nah, itu salah satunya. Nah, ini karena apa? Kelemah lembutan dalam pembicaraan. Nah, tadi kaji mulai ngomongin syukur jeplak malan ngenyeki wong tambah gak karu-karuan. Wah, wis iki kaji, karo kaji opo iki? Kaji mabur piye. Wis loro iku Pak, tanda-tandane. Bahkan juga ini salah satu bab ya dalam bertutur kata yang baik. Nanti ketika ada orang A'rabiyun ya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang nanti inna fil jannah ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada kamar-kamar. Yang mana orang luar bisa melihat sisi dalamnya, yang dalam bisa lihat sisi luarnya. Wis pokoke wapi lah. Kemudian orang Arabia itu kan bertanya, untuk siapa? Liman hunna ya Rasulullah. Untuk siapa wahai Rasulullah? Dijawab untuk orang yang tukri'us salam, salat malam menasu niam di saat manusia itu tidur, liman atau bal kalam yang omongannya api dan selalu puasa. Ya di Ramadan itu berarti orang puasa Ramadan keutamanya yang mendapatkan kamar-kamar di surga yang tampak luar dalam. Nah, saya mungkin kocok kan. Nah, ini nanti beda. Kacanya di surga tuh kaca mutiara sing wapi, sing tekon jaba iso ndelok wapi nang jero, sing jero iso ndelok tekon jaba. Nah, makanya diperuntukkan untuk siapa? Bagi orang yang lisannya terjaga. Bagi orang yang omongannya lemah lembut. Cok kasar-kasar walaupun sampean ngaku aku Surabaya Ustaz wis gak kena gak dibentuk maneh wisan Surabaya ya apa wis. Kasar lagi wong Surabaya, tapi hatiku lembut. Nek omonganku Ustaz kasar, aku Surabaya kecilik wisan. Makane kadang sego pincuk tau apa iku metu kabeh. Tapi asine hatiku Hello Kitty Ustaz. Hello Kitty kaya apa ya kok kayak kucing ngono ta. Hello Kitty lembut ane. Ora iso, Pak. Hati yang lembut itu gambarannya adalah dengan lesan. Nek lesane iku wis senengane ngenteki wong, kasar, keras, ya iku gambaran atine, Pak. Enggak iso ngomongku cospleng ya, sepurane. Nyang-nyeng cospleng syukur metu. Tapi asine atiku ku lembut, gak tegoan ambek wong. Ngomong gak tegoan tapi kabeh dicelathu. Gak bener toh? Gak bener. Makanya jari Ibnu Qayyim gak iso. Ati iku wadah. Sedangkan gayungnya iku omongane. Lah omongane apa jaring gayung nang atine. Nek atine lembut mesti omongane dadi lembut. Adem ngrungokno iku seneng ngono lho. Tapi lembut kabeh wis. Bukan seperti itu. Maka
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nabinya Muhammad alaihissalatu wassalam sebagai orang yang memiliki akhlak yang agung. Dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia wahai Muhammad. Dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah juga menjelaskan bahwa beliau Nabi Muhammad itu adalah orang yang ramah dan lemah lembut. Sehingga ketika berdakwah, gambarannya di surat Ali Imran ayat yang ke-159. (1758) Isae 1912. Oh, bengi, masih lama. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah, kamu itu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya seandainya kamu bersikap kasar, keras, tentu mereka menjauh dari sekelilingmu. Nabi itu ketika berdakwah disuruh gitu, lemah lembut, ojo kasar, ojo keras. Nek sampean keras Muhammad, podo melayu wong-wong iku. Bukan berarti nggak tegas loh ya. Bedakan nanti antara keras, tegas, lemah lembut. Lemah lembut ya, wayahe lemah lembut. Wayahe nggak oleh, iku jenenge tegas. Minum khamr nggak oleh, ya nggak oleh. Tapi nanti ada masanya. Ya kalau selalu dicontohkan ya sama orang itu lemah lembut itu kayak dene ketika ada orang Baduy kencing di masjid itu. Kan nggak harus selalu langsung to the point, haram, najis kan nggak harus gitu. Dikasih pengajaran dulu, dilihat. Oh sopo iki, wong iki gak ngerti apa-apa. Ya kasihlah sesuai dengan pemahamannya. Jenengan kok ojo langsung kabeh uyah. Nek jarang ojo kabeh uyah iku pukul rata lho. Kabeh dikabeh uyah. Yo asin kabeh. Jadi dilihatlah jenengan iki. Walaupun podo-podo ngaji ini kan podo ana sing pemula, beginner ya, ana sing kawaan ya, ana sing lawas ya, ana sing setengah-setengah, ana sing tengah-tengah, Pak. Dan ketika kita memberikan mungkin peringatan atau memberikan masukan, bahasanya juga beda-beda. Yo, iso ku ngene Ustaz. Nah, berarti sampean gak pengin ada perubahan. Ya sama juga belajar, makanya belajar itu supaya juga ada perubahan dari diri kita sendiri. Ojo syukur orang suruh memahami kita. Aku sing ngene iki wonge. Wis gak tebeng aling-aling. A, B yo, B. Iya Pak, tapi ku nyelekit Pak nang ati Pak. Nek sampeyan ngomong langsung ngono iku ya wong kabeh padha kawus. Ya wis salahe dhewe, pokoke aku yo ngene iki. Gak kenek jenenge totok ya. Kabeh iso dirubah, Pak. Kabeh iso dirubah. Walaupun gak iso ya minimal diempet. Diempet aja langsung ler. Makanya Rasulullah ketika berdakwah ya diomongi kalau kamu keras, kalau kamu kasar, orang sekelilingmu akan menjauh. Lah pengikut Nabi itu rata-rata orang yang lemah, orang fakir miskin. Tapi Nabi tetap diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. Padahal orang fakir miskin biasanya kan kayak sentak-sentakan lah Pak. Nek ndelok nang peran sinetron, nang film ngono kan ya. Orang lemah itu ya kayak pembantu, budak, itu orang lemah, orang miskin. Biasanya genyek-nyekan wong. Wong ku gak sepiro nganggep, ngongkon ya ngongkon ngono lah. Pak kok sampai anu ya, sampean buake kabeh kok. Oh nggih, sampean sapu-sapu kabeh iki. Nggih. Enak ngongkone, Pak. Tapi nek ngongkon wong sing borju, ngongkon yang orang punya kedudukan jabatan gak iso. Ngapunten. Jenengan lenggah mriko nggih. Lah nek wong sing gak duwe, wong gak apa ngene. Sampeyan nang kono aja nang kono. Iku nggone undangan sing VIP iku. Lah sampeyan lungguh nang kono entek kabeh iki engko. Sampeyan pinggir kono ae. Bagian yo bakso, soto ngono, anggur merah duren kanggo wong VIP.
Soalnya wong niku mangane paling siji, loro didekek. Nek sampean sak enteke baru mulai. Ku bedane mangkakno. Sama tak lungguhno nang kene. Enak ngomong ngono, Pak. Tapi ngomong karo wong sing punya kedudukan yo kudu ditata dhisik. Nah, makanya tapi tetap Nabi disuruh kongkon bersikap lemah lembut kepada orang yang tidak mampu, kepada orang yang lemah, ataupun kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan dari segi finansial atau yang lainnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dalam surat At-Taubah ayat 128. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang berat memikirkan penderitaanmu, sangat menginginkan kamu beriman dan selamat, amat berbelas kasih, lemah lembut, penyayang terhadap orang-orang mukmin. Sifatnya Nabi itu memang lemah lembut, mikir kepada umatnya, mikir kepada pengikutnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita agar senantiasa bersikap lemah lembut ketika mengajak manusia, ketika berdakwah, ketika kepada keluarga dan kepada yang lainnya. Simple, kaidah simple. Jadi yassiru wala tu'assiru, mudahkanlah, jangan suka bikin sulit. Kalau ada suatu perkara itu yang ada lebih mudah, ngapain cari yang sulit? Misalnya ono cara, wis ngene lho wis gampange. Sithik sing ruwet ae, sampeyan milih sing ruwet. Nah, iku aja. Golek sing gampange lah. Iki enake iki mangan nang ndi iki? Golek gampange ae. Wah, aku kepengin ikan bakar. Ingat, ikan bakar ngenteni ini 2 jam. Ngono. Soale wonge leren nyekel dhisik, mancing, mbeteti, baru bakar areng, baru bakar iwake. Terus ngulek sambel, sabar enggak? Sithik apa? Situke sego soto. Wis langsung siap saji. Masih wong selawe ya. Alah setengah jam mari kabeh pisan. Nek wong selawe pesen ikan bakar kabeh, ya mari engko. Ngono. 2 jam maneh, tapi weteng selek luwe. Wis gampange piye lah. Ngono ae to. Soto ngono ae. Soal soto golek gampange, Pak. Aja golek ruwete. Dadi wong kok seneng golek ruwet. Ana masalah nggih ngoten. Lagi konflik atau lagi kecelakaan, wis enek nang ndi iki wis sithik nang kene. Dikono-kono ae. Rumah sakit Karangmenjangan. Aku dipatah tulang ngene-ngene. Sitoke kene sangkal putung pandan kene lah akeh sih ngono. Gampang-gampangan ae lah. Engko digono Surabaya perjalanane dhewe 2 jam lebih. Gorong macete, gorong tulung-tulungi. Ternyata doktere gak ono. Lho ya apa? Lah nek sangkal putung wis ana kabeh. Akeh nang kene misale ngono. Wis gampangnya sangkal putung ae lah. Disebul, wis beres ya. Murah meriah. Sampai rumah sakit, wah iya rek. Peni operasi ini sembarang kalire. Ya sakno ya wong ya. Ya wis gawe nang kono ae wis. Sangkal putung ae umpama. Dadi nek ana masalah iku ana jalan yang lebih mudah, sampean coba. Ojo golek sing susah. Makane yassiru wala tu'assiru. Gampang-gampangan ae lah ngono lho. Pomane dodolan ngono kan ya, gampang-gampangan ae. Wis iki apa iki wis? Aku tuku pentol iki 100.000 mosok gale embo. Loro ta telu ngene lah ngono. Ini dihitung temenan, Pak. Waduh iki aku ya kulaan iki yoan. Kulaane ya dihitung masih jiloro ya, Bro. Iku wong angel iki, Pak. Gampang-gampang 100.000 lho, Pak, ngono. Memang enggak njaluk bati mek 3 ae lho, 1.500. Kulaane biasa 300-an lah pentole. Berarti kan mek 1.000. Lah iya, batine wis oleh 20.000 misale. Ngekeki diskon 1.000, ya wis kekno ae lho. Wong njaluk embo 3 ae, wis ngono lho.
Lah nek kecuali mbok telu tapi ping wong 15 lah iku rugi sampean. Setiap orang dikei mbok telu lho, ya wis. Sampeyan tolak gak apa-apa, nek telu papat wis sampeyan kekno. Gampangan ae lah. Gak usah ngel-ngel kok ditotal nemen-nemen. Pokoke dadi pedagang pembeli ya kudu iso padha gampangane. Nek dadi wong tuku sih iso gampangan, sing dodol angel gampangan. Atau kebalikane, iso sing dodol gampangan, sing tuku angelan, ngenyang gak mari-mari. Kudu padha-padha. Sampe tuku dadi wong sing gak pinter ngenyang, wis ngono ae. Pinten niku Mas? 100.000. Ya wis 90 nek oleh ya wis gak oleh gak ngono. Ternyata wonge ya wis oleh ya wis budal. Ojo katik 90. Kelarangan nawar korek 75. Alas kesuwen 90 budal ngono ae. Dadi nek kok kelarangan anggap sedekah. Nek jeneng regane ya wis. Karena kalau getun to. Piro madumu? 90. Arang kono lho mek 50.000. Waduh getun aku. Gak usah wisan anggapan sedekah. Sing gampangan ae tuku apa ae wis ngono lah. Gak usah terlalu diperinci. Sampun isak tane iki. Kok gak ono titik lho, Pak? Basyiru fala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari. Diajak kabar gembira wae lah. Swarga, ayo. Dadilah sikap lembut. Ayo kita wis pokoke sabar ngono. Iki tauhid kabeh lho iki. Antum belajar tauhid, tapi tauhid iki abot lho. Untuk memiliki sifat lemah lembut, sifat sabar iki nemen super tauhid iki. Wong Nabi ku salah sijine karaktere ya kudu sabar. Fasbiru kama ulul asmi. Sabaro kok dene sabare ulul asmi. Pondasi iki. Tauhid nemen iki. Tapi iku wangel. Jadi sungguh segala sesuatu itu jika dihiasi kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya tanpa kelembutan segala sesuatu itu akan nampak jelek dan buruk. Sampai didik anak ya kudu lemah lembut. Jual beli lemah lembut. Membunuh hewan, menyembelih semuanya memang dibutuhkan lemah lembut, Pak. Kudu lemah lembut dalam hal apa saja. Padha wae lho Pak, dandan-dandan niku nek gak lemah lembut rusak kabeh. Sampe niku dandani HP, bongkare sret-sret. Kasar dibanting HP iku. Wangele browak, tambah ajur, tambah rusak. Kok sampean bongkar sepeda dhewe lah, bongkar AC, bongkar sepeda, bongkar kipas angin. Nek gak sabar, lak predel kabeh tambahan. Iku nandakno kurang sabar, kurang lemah lembut. Akhirnya ajur kabeh barang sing nggo omah iku. Apa iso mbongkar iso balekno? Kudu sing telaten, open. Tapi dalam hal apa sajalah, insyaallah. Hal itu akan membawa kepada kebaikan yang banyak sekali, yang tidak didapatkan kalau kita enggak memiliki sifat lemah lembut. Nah, kebanyakan kebaikan itu apa saja? Wakeh pol, enggak bisa disebutkan. Dari kata para ulama, kebaikan itu macam-macam. Baik keberkahan hidupnya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan didik anaknya, dijadikan soleh dan soleha. Ini semua bentuk kebaikan-kebaikan yang Anda akan peroleh ketika memiliki sikap lemah lembut. Pakai barokah kabeh lah. Sekali praktek wae, insyaallah. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih dan lembut lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.